pemicu dan penentu untuk terjadinya pengundang bala dan musibah Allah Ta'ala. Yang paling utama adalah penyebabnya bima kasabat aidin nas. Apa itu? Bisababil ma'asi, dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk dunia. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli, beliau menjelaskan bahawa makna bima kasabat aidin nas ay minal ma'asi, terjadinya musibah dan malapetaka, lahirnya kerusakan di dunia ini, bima kasabat aidin nas, disebabkan dengan ulah tangan manusia. Salah satu penentunya untuk terjadi kemusibah adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى في آية أخرى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال النبي في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعاف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat subuh, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah dalam ruang waktu kita mengisi i'tikaf di masjid, kita berjumpa, kita awali dengan memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa meninggalkan rumah, untuk bisa menempatkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Saat orang lain memilih kenyamanannya, memilih untuk berdiam diri dalam rumah mewahnya, kita semua meninggalkan hal tersebut karena mahabbah kita untuk beribadah, bermuraqabah, sekaligus menjalin ukhuwah di tempat yang mulia ini dalam komunitas syiar mahabbah subuh.
Salawat dan salam, marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat cinta akan hidup berjamaah. Bahkan dalam sebuah ungkapannya, beliau saat memeriksa para sahabat solat berjamaah, aina fulan, di mana si fulan? Aina fulan, di mana si fulan? Dijawab oleh sahabat yang lain, mereka berhalangan ya Rasulullah untuk hadir solat berjamaah. Seketika Nabi Muhammad secara spontan beliau menyambung kalimatnya, la yantahiyaddahu, semoga mereka berhenti untuk tidak melaksanakan solat berjamaah. Artinya harus continue bersolat berjamaah. Kenapa demikian ya Rasulullah? Aku akan membakar rumah mereka kalau mereka tidak berhenti untuk tidak melaksanakan solat berjamaah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Imam Syekh Masjid Darul Bahar yang kita cintai, pengurus masjid BKM, jamaah sidang solat subuh berjamaah dalam komunitas Syiar Mahabbah Subuh. Semoga duduk kita pada subuh ini Allah tulis sebagai sebuah kebaikan dan kelak kita dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, 2 dekade sudah kita memperingati sebuah peristiwa yang maha dahsyat, ataupun kalau sekarang sudah diiming-imingkan dengan sebuah nama megatrust. Apa maknanya Ustaz? Tsunami yang terjadi 20 tahun yang silam ini akan terus dikenang sebagai sebuah peristiwa yang tidak ada orang yang akan lupa. Kenapa demikian? Sangat banyak korban, sangat banyak orang-orang yang menghembuskan nafas terakhir dalam musibah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kehidupan kami selama kurang lebih hampir mendekati 40 tahun, belum pernah kami membayangkan bagaimana musibah yang dihadirkan oleh Allah 20 tahun yang silam sangat luar biasa porak-porandanya. Ini merupakan sebuah teguran yang memang mesti kita ingat dari waktu ke waktu. Kenapa Ustaz? Bukan karena kita ingin membanggakan diri. Kadangkala ada di antara kita orang-orang yang pernah merasakan pahitnya tsunami, orang-orang yang pernah melewati pekik retirnya kehidupan pada waktu tersebut, terombang-ambing dalam ombak di tengah lautan. Mereka hidup sendiri, tidak tahu keluarganya. Tapi setelah 20 tahun silam berlalu, apa yang dikemukakan oleh mereka yang belum terbuka mata batinnya diceritakan tak ubahnya seperti sebuah film action di hadapan orang lain. Kiban contoh Ustaz, watetro peringatan tsunami 20 tahun yang silam, beberapa waktu yang lalu dia berdiri tegak di hadapan masyarakat, disampaikan, "Loh, saya dulu adalah korban tsunami yang terombang-ambing di tengah ombak, di tengah lautan selama 2 hari. Saya tidak memiliki keluarga. Dengan penuh semangat saya bisa selamat." Bukan ibrah dan hikmah yang terdapat di balik musibah tersebut yang diadopsi dan diintegralkan dalam kehidupannya. Akan tetapi musibah ini diceritakan sebagai sebuah kesombongan, sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena dia selamat, mampu melewati sebuah musibah yang maha dahsyat yang ditimpakan oleh Allah. Pada subuh yang mulia ini, saya mengajak, mari kita refleksikan diri kita untuk membayangkan bagaimana musibah, bagaimana sikap kita
untuk setiap musibah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang silam datang sebuah informasi dari kawan kami di wilayah Aceh Singkil. Allah hadirkan banjir bandang kepada mereka. Begitu juga di sejumlah wilayah di Aceh. Artinya kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya musibah dan malapetaka. Baik itu banjir, baik itu longsor, baik itu angin puting beliung dan sebagainya. Setiap waktu kita melihat di siaran media bahwa musibah dan malapetaka, bencana terus datang secara silih berganti menghampiri tempat kita tidak terkecuali di Kota Luk Semawe ini. Beberapa waktu yang silam juga tertimpa dengan sebuah keluarga. Ada seorang anak yang terbawa arus banjir. Mereka tenggelam dalam sungai yang sampai hari ini masih dicari mayatnya. Ini merupakan peristiwa yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala bukan tidak ada sebab. Ada orang yang kadangkala bercerita karena punya kemampuan untuk menelaah bagaimana situasi dan kondisi alam raya, sehingga dia berpendapat pergeseran kulit bumi adanya satu dan dua hal, sehingga terjadinya musibah, terjadinya malapetaka, hadir banjir, hadirnya gempa. Dia uraikan perspektifnya menyangkut dengan ilmu dunianya, ilmu alamnya, sehingga terjadinya musibah. Namun hal yang paling prioritas, terjadinya musibah di atas permukaan dunia ini disampaikan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampaklah kerusakan di daratan, telah nampaklah kerusakan di lautan, telah nampaklah kerusakan yang kita lihat di atas permukaan dunia ini, di seantero dunia ini. Apa penyebab utamanya? Bima kasabat aidin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Ada di antara kita manusia-manusia yang congkak dan sombong, mengeksploitasi alam, gas alam, uranium, nikel, semua yang dimiliki oleh alam, mereka dengan murkanya diambil tanpa pamrih. Ada emas yang ditemukan di dalam perut bumi yang dulu menjulang seperti gunung, sekarang menjadi limbah yang sangat dalam. Bima kasabat aidin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Para mufassirin menjelaskan bahwa memang benar tangan manusia itu rakus. Memang benar tangan manusia itu kadangkala tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh alam. Banyak di antara kita yang tidak bersahabat dengan mereka. Tetapi para mufassirin menafsirkan kalimat bima kasabat aidin nas dengan hal yang berbeda. Pemicu dan penentu untuk terjadinya pengundang bala dan musibah Allah Ta'ala, yang paling utama adalah penyebabnya bima kasabat aidin nas. Apa itu? Bisababil ma'asi, dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk dunia. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli, beliau menjelaskan bahawa makna bima kasabat aidin nas ay minal ma'asi, terjadinya musibah dan malapetaka, lahirnya kerusakan di dunia ini, bima kasabat aidin nas, disebabkan dengan ulah tangan manusia. Salah satu penentunya untuk terjadi kemusibah adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk negeri. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disampaikan makna bima kasabat aidin nas, wa qala Abul Aliyah man asallaha fil ard, barang siapa yang melakukan kemaksiatan kepada Allah di muka bumi, faqad afsada fil ard, maka sungguh mereka sudah merusak dunia ini.
Artinya orang yang melakukan kemaksiatan secara tidak langsung, merekalah yang akan merusak tatanan kehidupan dunia ini. Kenapa demikian? Lianna salahal ardi was sama' bitta'ah. Kebagusan, damainya kehidupan di dunia dan di bumi ini hanya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian yang kita sampaikan tadi, kita ambil konklusi sementara. Apa itu Ustaz? Kejadian yang kita lihat, baik itu banjir, baik itu musibah dan malapetaka, kerusakan yang kita dapatkan di atas permukaan dunia ini, penyebabnya yang paling utama adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh siapapun. Coba kita analisa dan kita telaah. Apakah penduduk negeri kita yang berada di Aceh ini adalah pribadi yang melakukan kemaksiatan? Ya tentu. Kenapa Ustaz? Sangat banyak kemaksiatan yang belum hilang dan hengkang dari kehidupan kita. Berbicara judi, berapa banyak para anggota polisi yang melayangkan surat-suratnya, yang mendeklarasikan, yang mensosialisasikan, wahai penduduk, berhentilah untuk melakukan judi online. Tapi berapa banyak para masyarakat kita yang terjebak ke dalamnya. Jangankan untuk mendengarkan hal tersebut, mereka acuh tak acuh dan berlagak sombong. Bahkan ada yang mengeluarkan pendapat yang berjudi lo, benatu le urung drone, habis peng lo, bangkrut lo, gasin lo. Berapa banyak orang-orang yang menyampaikan, jangan berhenti untuk melakukan perzinahan. Tetapi kemaksiatan di sektor perzinahan makin meningkat. Tidak hanya menjerat komunitas anak-anak remaja dan pemuda yang belum menikah, orang-orang yang sudah punya buku nikah menjadi suami orang lain, tetapi ditangkap basah oleh Satpol PP di tengah siang bolong dalam satu rumah dengan orang lain. Yang inong kana lako, yang agam kana pro. Bahkan ada di tempat kita ini sejumlah rumah yang disewakan untuk orang-orang yang melakukan praktisi zina kepada para pemuda yang ingin melampiaskan hawa nafsunya. Diambil uangnya, silahkan engkau guna, seolah-olah dilegalkan kemaksiatan tersebut. Pernah tidak kita mendengarkan bahwa di Aceh ini tidak ada tempat yang dilegalkan untuk prostitusi. Tidak ada hotel-hotel yang diberikan izin untuk adanya prostitusi. Tapi saat ditelaah dalamnya sangat banyak tempat-tempat terjadinya perzinahan dan prostitusi. Belum lagi kita berbicara pornografi. Apa itu Ustaz? Berapa banyak para pemuda yang laki-laki, remaja, dewasa, perempuan yang tua dan muda, mereka yang sudah mulai berani menampakkan auratnya, tidak hanya di depan media sosial, bahkan berhadapan dengan orang lain. Mereka sudah tidak lagi merasa takut untuk menampakkan auratnya di hadapan orang lain. Pada minggu yang kau lihat, Bapak Ibu sekalian, kami terima sebuah berita, ini bukan rekayasa. Bahkan di ibu kota provinsi kita, apa yang disampaikan oleh orang-orang pengamat kemaslahatan dan ibadah tokoh agama, apa yang disampaikan? Urang so ilmu puntung di Aceh makin meningkat secara prestisius. Ini para kaula laki-laki keluar rumah menggunakan celana boxer. Kemarin saya baru subuh ini sampai dari ibu kota provinsi, jenguk orang tua di Banda Aceh. Tapi kita lihat memang real adanya. Di tempat-tempat nongkrong, di warung kopi itu banyak para pemuda yang kadangkala duduk dengan celana pendek. Bukankah itu sebuah kemaksiatan? Betul. Tapi tidak ada lagi orang-orang yang mampu mencegah. Di antara kita berkata, Ustaz, Allah hanya sayang kepada kita nyokejut, berkirim bala dan malapetaka. Bukan tidak sayang Allah kepada kita. Justru karena saking sayangnya diberikan peringatan. Kenapa ini bisa terjadi?
karena faktor kemaksiatan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat kita sehingga Allah hadirkan musibah. Bukankah tahun 2004 itu menjadi pelajaran penting? Setelah tsunami sangat banyak orang-orang itu taubat kepada Allah. Kamu yang pembuat maksiat Ustaz. Itu ceramah haju. Baiknya atu-atu kamu. Malah ada yang sampaikan, Ustaz Taufik menyampaikan hal-hal yang menyangkut dengan kemaksiatan. Nah, sabu-sabu untuk urung-urung yang ancam. Kalau hal seperti itu, bagaimana kita sikapi? Allah berpesan dalam firman-Nya yang lain. Wattaqu fitnah. Takut olehmu terhadap fitnah. Makna fitnah dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan oleh Imam Sayyidina Ali. Apa yang dimaksud? Makna fitnah al-azab wal-uqubah. Takut olehmu terhadap fitnah, azab dan uqubah, musibah dan malapetaka. Kenapa Ustaz? La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah tidak akan menimpakan musibah ini hanya kepada pelaku maksiat itu saja. Nah, orang gemujudi sampai rumah tanya. Hati-hati bu. Ada orang yang melakukan perzinahan di dekat rumah kita. Hati-hati pak. Kenapa? Kalau musibah hadir, bukan hanya mereka yang ikut merasakannya. Tetapi kita yang sujud, yang berjamaah subuh di Masjid Darul Bahar ini juga akan ikut merasakannya. Apabila kita tidak berjibaku untuk mencegah kemaksiatan tersebut. Tsunami 22 dekade yang lalu, 20 tahun yang silam, apakah semuanya orang yang meninggal dunia itu orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Tidak. Sangat banyak para alim ulama kita yang meninggal dunia. Sangat banyak pakar agama yang meninggal dunia. Sangat banyak para santri yang menghembuskan nafas terakhir dalam musibah tsunami yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada sejumlah masyarakat yang melakukan kemaksiatan saat Allah hadirkan musibah, tidak hanya mereka yang ikut merasakannya. Filosofinya adalah seperti seekor kerbau yang pulang dari pemandian lumpurnya. Ibadah tubuh iwo dalam bahasa Aceh. Sebelumnya dia mandi dengan lumpur. Saat kembali dalam tempatnya, dalam tempat tidurnya, satu tempat tersebut mantabah uanya kuto ke lain. Kenapa? Karena lumpur yang ada di tubuhnya sehingga kenang bak kebe lain. Begitu pula kehidupan kita dalam dunia ini. Kalau ada maksiat yang dilakukan oleh segelintir manusia, hati-hati pak. Kenapa? Karena musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala tidak hanya mereka yang ikut merasakannya. Watena urang geduk gekun. Nyolong yang menjudi. Lu yang minum mabuk-mabukan. Saya yang hisap sabu-sabu. Saya yang menjadi bandar narkoba. Tidak ada urusan dengan bapak. Kalau rusak, saya yang rusak. Kalau terjerumus dalam jeruji besi, saya yang ditangkap. Watana jawab pak. Betul itu. Betul cut bang. Betul ya duit. Drawan yang akan rusak. Engkau yang akan dijebloskan dalam penjara. Tapi ingat. Saat Allah hadirkan musibah dan malapetaka. Bukan untuk keluargamu saja. Kamu yang tengah sujud dalam masjidnya kenang cik. Kamu yang tengah rukuk dalam masjidnya kenang cik. Saat dihadirkan COVID. Semua kita ikut merasakannya. Apakah itu terjadi karena semena-mena? Bukan. Faktor utamanya adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh segelintir masyarakat yang berada di sejumlah wilayah di tempat kita. Nabi menegaskan dalam hadisnya apa yang beliau sampaikan. Dalam hadis Arba'in
Matan Arba'in yang pernah dirangkai oleh Imam An-Nawawi. Man ra'a minkum munkaran, siapapun yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka hendaklah mereka meleraikan, mencegah dengan tangannya. Dalam penjelasan syarah hadis, kalimat falyughayyirhu biyadi disampaikan bahwa al-umara, siapa? Para pemimpin. Hari ini kita sudah melakukan pemilu kada untuk memilih siapa calon pemimpin kita. Sudah terpilih. Kita sangat berharap pemimpin yang terpilih setelah dilantik nantinya akan menjadi pribadi yang akan meminimalisir kemaksiatan yang berada di Kota Luk Semawe. Kenapa? Merekalah yang punya otoritas, merekalah yang punya kemampuan dengan tanda tangannya untuk mencegah kemaksiatan yang berada di tempat kita. Yang selanjutnya, fa in lam yastati, apabila kita tidak mampu, falyughayyirhu bilisani, maka hendaklah dirubah kemaksiatan dengan lidah ini. Hari ini yang hadir ke masjid ini bukan pelaku maksiat, tetapi orang-orang yang sudah taat mendapatkan hidayah. Lantas kenapa Ustaz sampaikan ini? Karena kitalah yang akan menjadi corong bagi mereka yang belum hadir ke masjid. Tawa hina bu mena merempok tetangga dron mentang mezina nepegah nepiuk maksiat kerja wate gejuk musibahkan ke dron mentang. Tawa hina pak mentang tetangga tanyo yai mujudi uro malam pegah piuh adun metua piuh hai abwa piuh hai cut bang kerja wate gejuk musibah li Allah Taala yang hadirkan ke dron mentang mandung getanyo yang berada di kemasjidan ini akan ikut merasakannya. Artinya kita punya beban moral untuk mencegah, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, berhentilah. Oh Ustaz, kalau kita sampaikan tentang ceramah ataupun nasihat untuk kemaksiatan, mereka akan membuli, menyudutkan kita, bahkan melakukan tindak kekerasan. Bencilah dengan hatinya. Pernah satu dialog dengan sahabat, Ustaz, kami kerja di instansi pemerintahan, di tempat-tempat bersama para pemerintah, kami terlibat ke dalamnya. Ada kasus yang dilakukan, ada hal-hal yang dilakukan oleh pimpinan untuk menghasilkan uang. Kalau kami setuju, itu artinya engkau tidak benci kepada kemaksiatan dengan hati. Orang-orang yang ingin tidak mampu mencegah dengan tangannya, dengan lidahnya, maka saat melihat kemaksiatan tidak tenang hatinya, tidak tentram jiwanya untuk senantiasa membenci kepada kemaksiatan tersebut dan akan menjauhkan diri dari kemaksiatan tersebut. Itu kondisi wahwa wadzalika adhaful iman, kondisi benci kepada kemaksiatan dengan hati tanpa mampu menyampaikan dengan lidah, tidak mampu merubah dengan tangannya, wahwa dhaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Maka di akhir paparan singkat ini kami mengajak, marilah sama-sama tidak ada rasa takut dalam kehidupan kita. Kita kembalikan marwah Aceh yang bersyariat Islam. Hanya kita yang memiliki otoritas, hanya kita yang memiliki kekhususan dengan diberikan mempraktekkan syariat Islam secara kafah. Tetapi hari ini kalau kita lihat prakteknya syariat Islam di Aceh, seolah-olah sudah mulai hengkang ingin meninggalkan Aceh. Kenapa? Begitu banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk bumi ini. Salah satu kemaksiatan tertinggi yang pertama adalah orang-orang yang meninggalkan solat. Cina kalian mandum sago pak, mandum keluarga bu. Hari ini kalau kita lihat ada di antara keluarga kita yang meninggalkan solat. Sedangkan perzinahan itu kadangkala masih ada keluarga yang selamat dari perjudian, perzinahan, mabuk-mabukan. Tapi belum tentu hari ini ada keluarga yang satu kita bisa tunjukkan, Ustaz, keluarga kamu bebas dari kemaksiatan, meninggalkan solat. Hampir rata-rata setiap keluarga yang kita lihat ada di antara penghuni rumah tersebut meninggalkan solat.
Meninggalkan solat adalah kemaksiatan tertinggi dan dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berjibaku untuk terus menjadi agen kebaikan. Sosialisasikan kebaikan, cegahlah kemungkaran semampu kita, karena saat Allah benci terhadap sebuah tempat yang dilakukan kemaksiatan, Allah hadirkan musibah. Tidak hanya kepada pelaku maksiat itu saja, kita pun akan ikut merasakannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya, sesuai yang sudah dijanjikan oleh khadim tadinya. 30 menit tidak terasa kita sudah bersama. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Demikianlah, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.